Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Dan aku mau sapa-sapa teman online aku. Terima kasih untuk selalu hadir di kolom komentar untuk Kak Anggi, Kak Sherina, Kak Yeni, Kak Sela, Kak Delia, dan Kak Yusuf Ramadan. Terima kasih banyak. Yuk lanjut aja kita bongkar apa aja yang aku beli. Belanjaan di minggu ini ada kacang panjang harganya Rp5.000. Untuk tomat 3 pieces harganya itu Rp2.000, untuk jagung harga Rp5.000, dan di sini juga aku beli cabai merah untuk harganya Rp3.000. Sayur sop paket lengkap ini harganya Rp5.000, dan untuk bawang merah bawang putih harganya Rp5.000. Udah dicampur ya teman-teman. Dan kayaknya untuk cemilan di minggu ini aku pengen bikin bakso aci pakai rebus yang ini, dan bisa juga bikin seblak ya teman-teman. Untuk harganya itu satu bungkus Rp7.000, dan untuk bakso satu bungkus harga Rp7.000 juga. Dan nggak boleh lupa setiap minggu itu pasti wajib ya untuk beli pisang Lampung. Kalau di daerah teman-teman ini namanya pisang apa? Boleh dong untuk sharing di kolom komentar. Untuk harganya ini Rp5.000 ya teman-teman, satu kresek itu. Lanjut untuk tempe harga Rp3.000, dan juga untuk tahu isi harganya Rp5.000. Selanjutnya untuk protein hewani yang aku beli di minggu ini ada sayap. Ini untuk satu piecesnya harga Rp3.000. Aku beli Rp15.000 dapat 5 ya teman-teman. Selanjutnya aku beli tongkol juga Rp10.000 dapat 5. Jadi untuk satu pieces harganya itu Rp2.000. Selanjutnya ada ati ampela harganya Rp2.000. Aku beli sekitar 4 ya teman-teman, jadi totalnya Rp8.000. Kulit ayamnya aku beli seperempat harganya Rp10.000, dan untuk ikan lele ini 3 pieces Rp10.000 juga. Dada filet seperempat untuk harganya Rp15.000, berarti per kilonya itu udah Rp60.000 ya teman-teman. Nggak tahu untuk minggu ini kayaknya lebih banyak protein hewani dari ayam ya. Selanjutnya untuk tulangan harga Rp5.000 dicampur dengan ceker. Dan ini untuk total belanjaan Rp133.000. Alhamdulillah wa syukurillah untuk memenuhi kebutuhan selama 1 minggu ke depan. Karena di minggu ini sayurannya aku nggak beli banyak-banyak ya teman-teman. Paling kalau misalkan ada kekurangan karena masih ada sisa budget, jadi nanti tinggal beli aja gitu ya untuk sayuran mah ke tukang sayur. Kalau di tempat kalian gimana? Sama gak sih harga tukang sayur itu berbeda-beda ya? Ada yang murah, ada yang mahal. Kebetulan di tempat daerah aku yang deket ada yang mahal, ada juga yang murah. Cuman pasti di setiap tukangnya itu ada plus minusnya. Ada yang murah tapi ya dicampur-campur dengan yang busuk, ada yang mahal tapi fresh, cuman ya itu harganya lumayan ya teman-teman. Dan ini untuk lelenya udah aku bersihkan ya teman-teman. Tadi udah aku cuci dan juga udah ditaburi garam supaya si lendir dan juga darahnya cepat bersihnya ya. Lanjut, ini untuk bumbunya aku pakai dari bumbu marinasi Desaku. Nggak tahu kenapa ini selain worth it untuk dibeli, harganya murah dan juga isinya lumayan banyak ya. Rasanya menurut aku lebih enak ini dibandingkan bumbu racik yang biasa aku pakai. Ini adalah bagian ayam favorit aku banget ya teman-teman. Nggak tahu aku lebih suka kulit dibandingkan dagingnya. Apalagi kalau makan dada filet itu kayak seret banget ya. Kalau misalkan nggak dibikin sesuatu atau nggak dibikin apa, dipakein tepung, kalau enggak dipakein cabai, pokoknya supaya nggak berasa banget ya seretnya. Lanjut, ini untuk si kulitnya aku marinasi pakai bumbu yang sama Desaku. Untuk saya paling akan aku bikin ayam kecap, kalau enggak ayam bakar, pokoknya segala menu yang dipakai kecap itu aku, suami, dan anakku suka ya teman-teman. Lanjut, ini aku potong-potong dulu ya supaya sayapnya nggak bisa terbang lagi, biar lebih mudah juga dibaliknya ya teman-teman. Nggak tahu lebih suka dipotong-potong kayak gini daripada satu bijian. Menurut aku lumayan worth it banget harga satu pieces Rp3.000 dibandingkan harus beli lauk mateng atau dibandingkan harus beli setengah kiloan ya. Karena kalau per pieces kayak gini kita bisa bebas milih yang gede, kalau enggak yang menurut kita ukurannya itu lumayan besar ya. Beda ceritanya kalau ditimbang itu kan pasti antara yang gede dan juga yang kecil itu disatuin ya teman-teman, tergantung beratnya. Lanjut, untuk sayur sopnya langsung aja aku preparein supaya nanti kalau masak tinggal satset ya. Ini tuh bener-bener mempermudah waktu, mempermudah kerjaan juga teman-teman. Memang bener kalau udah food prep kayak gini tuh emang sekali capek gitu, kayak berjam-jam, kayak cuman 1,5 jam capeknya untuk beresin ini semua. Tapi mempermudah banget ketika pagi-pagi harus buru-buru masak, bikin sarapan, atau enggak pagi-pagi harus buru-buru masak karena suami udah mau
berangkat kerja. Ngaruh banget ya teman-teman untuk kami yang gajinya bulanan dengan sistem belanja mingguan karena budgetnya sudah ditentukan. Jadi mau nggak mau budget segitu harus cukup untuk 1 minggu. Jadi ya ginilah cara menghemat kami untuk bisa tetap cukup makan, kebutuhan, dan juga pengaturan-pengaturan yang lainnya ya. Lanjut ini untuk sayur bening ya teman-teman, aku beresin dulu si bayam, jagung, dan juga wortel. Ini wortel dari sayur sop tadi ya, aku bagi dua, bahkan bisa dibagi tiga karena tadi ngambil wortelnya itu sekitar 3 apa 4, lumayan banyak banget. Jadi bisa dibagi-bagi untuk menu yang lainnya. Pokoknya aku salut banget untuk semua ibu rumah tangga yang di rumah maupun yang bekerja, tetap ngurus anak, tetap ngurus masakan, karena emang gak mudah teman-teman untuk ngatur waktu ini dan itu gitu kan. Kayak misalkan dari masakan aja, ngatur pembagian uangnya, ngatur menunya, ngatur masakan yang akan dimasak, terus ngatur moodnya juga, itu bener-bener gak gampang teman-teman. Makanya aku akuin semua ibu tuh bener-bener hebat dengan versinya masing-masing ya. Tentunya ada yang bisa dengan belanja mingguan, ada yang bisa dengan belanja harian, atau ada juga yang bisa dengan belanja 3 hari 1 kali. Itu semua tergantung dari nyamannya kita aja mau dibawa kemana, mau yang mingguan, mau yang harian, itu boleh-boleh aja ya teman-teman. Ternyata untuk pembelian kacang panjang 5.000 ini lumayan banyak banget. Ini bisa 2 menu ya. Yang satu akan aku campurkan dengan tempe dioseng-oseng, dan satunya lagi aku mau bikin karedo kacang panjang. Udah lama banget gak bikin karedo kacang panjang. Terakhir bikin itu pas zaman ngekos ya teman-teman, sama teman-teman di perantauan. Itu tuh luar biasa banget, kayak makan bareng, terus masak bareng, dinikmati bareng. Itu tuh momennya tuh bener-bener terasa sampai sekarang ya teman-teman. Jauh lebih nikmat aja gak sih kalau kita makan bareng-bareng? Kayak lebih berasa nafsu makannya tuh bener-bener bertambah ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih di minggu kemarin masih ada sisa, lumayan banyak banget, dan ini langsung aku kupasin supaya nanti kalau mau bikin bumbu dasar atau mau bikin apa-apa gampang ya teman-teman. Biasanya sih bikin bumbu dasar, nggak tahu ya di minggu ini mau bikin apa enggak. Nanti lihat nanti aja ya teman-teman, karena kalau udah food prep ini lumayan capek banget. Jadi biasanya untuk pembuatan bumbu dasar, terus bikin stok cemilan homemade, dan juga bikin menu sarapan itu tuh di hari kedua ya teman-teman, supaya nggak terlalu capek aja, kayak langsung blok semuanya dikerjain di hari itu, kayak lumayan banget teman-teman. Karena aku juga masih punya anak kecil, jadi memang harus bisa pinter ngatur waktunya ya. Pembelian bawang biasanya kalau beli 1/4 itu suka nyisa ya teman-teman seminggu itu. Jadi belinya aku pasin aja untuk 1 minggu, Rp5.000 dicampur. Lumayan banyak banget ya 5.000. Selanjutnya untuk bakso, ini biasanya dibikin menu sarapan, kalau enggak bikin pakai rebus, kalau enggak mie, udah nikmat banget ya. Lanjut untuk tempenya akan aku potong-potong dulu ya teman-teman, karena nanti biasanya jadi 2 menu, kalau enggak jadi 3 menu. Ini 3.000 lumayan banyak banget. Kalau di tempat kalian gimana untuk tempe, masih bisa diketeng atau harus 1 lonjor tempe? Kayak banyak banget gak sih? Kalau buat aku gitu kan kayak nggak mungkin kan 1 kali masak langsung habis. Makanya di sini ya jadi 3 menu aja ya teman-teman. Paling untuk menu pertama itu dicampur sama kacang panjang. Kalau yang keduanya paling aku mau bikin tempe digoreng terus dipakein sambal, dan yang ketiganya paling aku mau bikin korek tempe ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah untuk beresinnya udah beres ya teman-teman. Dan ini untuk menu inspirasi 1 minggu ke depan dari budget Rp133.000. Buat teman-teman yang punya bahannya sama tapi bingung mau dimasak apa, bisa ya untuk ikutin menu-menu aku dari hari Jumat sampai dengan hari Rabu. Terima kasih ya teman-teman untuk selalu nonton video aku. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya, dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dan juga bisa saling menyemangati satu sama lain. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.